Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safa Nazara Humaira dengan NPM 714230042 dari kelas 2A Teknik Informatika dan mahasiswa Universitas Logistik dan Bisnis Internasional akan mempresentasikan dan menjelaskan mengenai tugas kasus yang berhubungan dengan UU ITE pasal 36 tentang kasus Indra Kents dan promosi aplikasi Binomo. Nah, kasus Indra Kents dan promosi aplikasi Binomo ini sangat viral pada masanya. Kita jelaskan mengenai kasus ini. Indra Kesuma, juga dikenal sebagai Indra Kents, adalah seorang influencer yang mempromosikan platform perdagangan opsi biner Binomo melalui platform media sosial seperti YouTube dan TikTok. Dalam promosinya, ia menyatakan bahwa Binomo adalah platform investasi yang legal yang memiliki potensi untuk menghasilkan keuntungan besar. Namun, platform Binomo dianggap ilegal di Indonesia karena tidak terdaftar dan tidak memiliki izin dari Bapepti atau Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Promosi tersebut mengakibatkan ribuan orang menjadi korban dan kerugian moneter berkisar antara jutaan hingga ratusan juta rupiah. Hubungan antara pasal 36 dan kasus Indra Kents ini, pasal 36 Undang-Undang ITE menyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Lalu, apa hubungannya kasus Indra Kents dengan pasal tersebut? Hubungannya yaitu 1. Unsur dengan sengaja. Ia sadar mempromosikan Binomo demi komisi dari afiliasi. Yang kedua, unsur melawan hukum. Binomo tidak memiliki izin resmi dari OJK atau Bapepti. Aktivitas promosinya bertentangan dengan regulasi dan merugikan publik. Lalu yang ketiga yaitu unsur menyebabkan kerugian. Banyak korban yang rugi secara ekonomi setelah ikut bertransaksi di Binomo karena mengikuti promosinya. Lalu, apa korelasinya kasus Indra Kents dengan profesi IT? Walaupun Indra Kents bukan profesional IT dalam arti teknis seperti programmer, kasus ini tetap relevan untuk profesi IT karena yang pertama, ia menggunakan platform digital seperti YouTube, aplikasi, media sosial yang dibangun oleh profesional IT. Yang kedua, kasus ini memperingatkan bahwa promosi dan rekayasa digital seperti konten, situs, aplikasi yang menyesatkan baik oleh orang teknis maupun non-teknis dapat dijerat pasal 36 jika menimbulkan kerugian ekonomi. Yang ketiga, profesi IT seperti developer aplikasi, UX designer, web engineer, dan data analis perlu waspada bila terlibat atau secara langsung maupun tidak langsung dalam membangun atau memelihara sistem yang bisa digunakan untuk penipuan atau memanipulasi. Jadi, kesimpulan dari kasus Indra Kents dan aplikasi Binomo ini, kasus ini merupakan contoh nyata penipuan berkedok investasi melalui aplikasi trading ilegal seperti Binomo. Indra Kents, seorang influencer yang mempromosikan Binomo sebagai platform penghasil uang cepat, ternyata memanfaatkan popularitasnya untuk memanfaatkan banyak orang bergabung dan berinvestasi. Dalam kenyataannya, Binomo bukanlah aplikasi trading resmi, melainkan perjudian terselubung atau binary option yang sudah dilarang oleh pemerintah Indonesia. Akibat aksinya, ribuan korban mengalami kerugian hingga miliaran rupiah. Indra Kents akhirnya dijerat dengan berbagai pasal seperti penipuan, penyebaran berita bohong, dan pencucian uang. Ia pun divonis 10 tahun penjara dan diminta mengembalikan kerugian para korban. Jadi, poin-poin penting untuk disampaikan dari kasus ini yang pertama, Binomo bukan aplikasi legal di Indonesia. Yang kedua, Indra Kents memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan investasi bodong. Yang ketiga, banyak korban tertipu karena janji keuntungan besar dan cepat. Lalu yang keempat, pemerintah menegaskan binary option adalah bentuk perjudian.
Dan yang kelima, hukuman indra cash menjadi pelajaran penting soal literasi finansial dan kehati-hatian dalam investasi. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan dan saya jelaskan. Mohon maaf bila mana terdapat banyak kekurangan dan tutur kata yang tidak enak didengar. Mungkin itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.